Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin menampilkan suatu video pendapat saya tentang grup Gaza itu seperti apa dan bagaimana. Dan ini berdasarkan mimpi-mimpi yang sudah kita terima dan juga hasil istikharah. Jadi ikuti sampai akhir ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin kita sudah tahu ya kalau di Indonesia saat ini itu ada yang namanya gerakan akhir zaman yang dikomandoi oleh Kang Diki Chandra. Nah, pada video kali ini saya ingin menyampaikan dan menyajikan pengalaman saya pribadi dan akhirnya pendapat saya terakhir hingga saat ini terkait grup Gaza itu sebagai apa dan bagaimana. Jadi memang saya mungkin bergabung di grup Gaza itu sekitar tahun 2023, saya lupa tepatnya kapan. Nah, selama bergabung dengan Gaza, saya mengalami banyak hal. Coba saya runtut beberapa hal dari awal ya. Yang pertama terkait grup Gaza. Saya waktu itu tiba-tiba pernah ada suatu mimpi. Ini mimpi, insya Allah, kalau menurut saya ini insya Allah mimpi yang benar ya. Moga-moga ini memang mimpi yang benar. Jadi detail mimpinya seperti ini. Waktu itu tiba-tiba saya tidur, kemudian saya mimpi saya mengendari sebuah motor laki ya, motor mungkin kalau zaman dulu itu namanya kayak GL Pro gitu. Jadi saya naik motor dan saya membonceng ibu saya menuju ke suatu tempat di suatu bukit. Di suatu bukit ternyata di bukit itu ada beberapa lahan itu yang sudah dibuat datar. Jadi seperti ada dataran. Jadi bukan bukit-bukit yang terjal menanjak itu, tapi ada suatu dataran. Nah, suatu dataran di situ kanan kirinya itu memang masih hutan. Di dataran itu ada bangunan-bangunan yang terbuat dari bahan-bahan alami atau bisa kita sebut sebagai gubuk. Jadi di dataran itu di suatu pegunungan atau perbukitan. Di situ ada suatu tanah yang dibuat memang sengaja didatarkan. Kemudian di situ ada bangunannya yang terbuat dari bahan-bahan alami atau kita sebut sebagai gubuk. Nah, di situ saya lihat ibu saya itu masuk ke dalam salah satu gubuk tersebut. Waktu di pelataran daerah situ, jadi ibu saya kan sudah masuk ke gubuk. Kemudian saya itu seakan-akan merasa bahwa di sekitarnya situ, jadi di luar gubuknya itu ada suatu kejahatan atau suatu fitnah yang sangat bagaimana gitu ya, sangat ganas lah, anggap aja seperti itu, suatu fitnah, suatu kejahatan. Nah, saya merasa di dalam gubuk itu adalah lokasi yang aman dari kejahatan tersebut. Jadi satu-satunya lokasi yang aman dari kejahatan tersebut adalah di dalam gubuk tersebut. Yang di luar gubuk tersebut kemungkinan besar akan terkena kejahatannya, termasuk waktu itu saya yang ada di luar gubuk. Kemudian saya merasa di sebelah kiri saya, jadi kan posisi saya waktu itu menghadap ke gubuk melihat ibu saya masuk. Kemudian saya merasa di sebelah kiri saya itu memang ada penjahat di situ. Ada dua orang penjahat dan seakan-akan dia itu mau merampas kendaraan saya. Waktu saya lihat, saya belum bisa apa-apa. Tiba-tiba salah satu dari dua orang itu menyerang saya dengan menggunakan jarum yang sangat besar. Jarumnya kurang lebih sebesar ini dan di dalamnya itu ada lubang seperti jarum yang sangat besar, dan dia menyerang saya dari jarak jauh. Dia menyerang saya, menusukkan atau melemparkan jarum-jarum tersebut tepat di pembuluh darah besar saya. Yang saya ingat itu ada di sini, di dada sini, di tengah sini, di perut sini, perut kiri, perut kanan, tengah perut, lupa saya dari daerah mana. Begitu jarum itu menusuk, itu darah langsung keluar, ngocor. Kemudian saya merasa, aduh, ini saya akan mati kekurangan darah. Nah, saat itu terpikirlah dalam otak saya bahwa kalau saya seperti ini terus, dengan kondisi saya seperti ini terus, maka saya akan mati. Waktu itu saya benar-benar sudah saat saya akan mati, jadi saya melantulkan zikir ya. Kemudian salah satu dari dua orang tersebut itu mendekati saya.
mendekati saya, dia berada di hadapan saya gini, dia melihat wajah saya, terus kemudian kedua tangannya itu memegang bahu saya gini, megang gini. Jadi seakan-akan dia itu tahu bahwa saya itu akan mengalami proses tersebut. Seakan-akan dia itu sudah hampir selalu melakukan kegiatan tersebut. Dia itu sangat ahli melakukan tindakan tersebut. Dia sudah ahli sekali untuk melancarkan serangan-serangan ke titik paling lemah dari kita. Dan dia juga tahu bahwa saya akan mati. Kurang lebih seperti itu. Kemudian karena saya merasa saya ini akan mati, maka saya harus melakukan perlawanan pada penjahat ini. Jadi saya ambil salah satu jarum yang nempel di tubuh saya, kemudian saya tusukkan kepada dia. Dan ternyata apa? Saya lihat kulitnya itu sangat tebal sekali, sangat kuat sekali, sangat berotot, jadi seperti bukan manusia biasa. Dan jarum itu tiba-tiba patah. Begitu kena kulitnya, kelihatan sekali ototnya agak kehijauan gitu ya. Kulitnya kehijauan, kekar sekali. Saya tusukkan, ternyata jarumnya itu menjadi patah. Nah, kemudian mimpi itu saya ceritakan ke Kang Diki. Lambat laun akhirnya tertakwilkanlah bahwa lokasi tersebut adalah Bukit Lebah, tempatnya Kang Diki sekarang berada. Dan itu saya kaget kenapa saya itu takwilkan sebagai Bukit Lebah, karena begitu saya lihat isi di grup Gaza, ternyata ada foto lokasi Bukit Lebah itu lokasinya mirip sekali dengan apa yang ada di mimpi saya, padahal saya belum pernah ke sana sama sekali. Suatu dataran, kemudian ada bangunan terbuat dari bahan alami, kita sebut sebagai gubuk. Nah, dari situ akhirnya tertakwilkanlah mimpi bahwa satu, orang-orang yang ada di dalam gubuk itu insya Allah akan terbebas dari fitnah. Dan ini ternyata setelah diteliti atau setelah ditakwilkan, penjahat tersebut fitnah ini adalah Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Jadi akhirnya dari mimpi ini tertakwil bahwa orang-orang yang ada di dalam gubuknya Gaza, di dalam saungnya Gaza, insya Allah terbebas dari fitnahnya Dajjal. Dan orang-orang yang ada di luarnya itu masih bisa terkena sihir Dajjal. Dan kalau kita tetap seperti ini terus, mau nggak mau kita pasti akan kalah, karena Dajjal itu bisa menyerang musuh dari jarak jauh, sangat tahu sekali kelemahan dari kita semua, dan dia menyerang ke titik kelemahan kita tersebut, dan dia itu punya banyak anak buah. Nah, itu adalah mimpi saya yang waktu itu saya masih belum bisa mentakwilkan mimpinya itu. Kemudian mimpi berikutnya adalah saya mengalami suatu mimpi lagi. Sebenarnya mimpi ini bertahap ya. Jadi kan kalau kita pengen tahu ya kondisi di akhir zaman seperti ini, di mana fitnah itu sudah seperti gelapnya malam, kita tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Mungkin hadis terkait 72 atau 73 golongan itu terjadi saat ini, maka kita kan perlu pegangan. Dan pegangan hidup kita itu kan Al-Quran dan hadis kan. Nah, di situ diberikan tuntunan, kalau kita ingin menanyakan suatu hal atau kita bingung atau terdapat pilihan, maka kita kan perlu istikharah. Nah, termasuk Kang Diki ini sudah saya istikharohin. Saya istikharohin Kang Diki ini 2 kali selama saya masih aktif di Gaza. Saya istikharohin itu tidak keluar sama sekali. Mimpi pertama tidak keluar. Kemudian saya istikharah lagi, saya coba mimpi lagi, itu tidak ada hasil. Lambat laun kemudian agak lama, akhirnya kan saya sempat tidak aktif di Gaza. Nah, selama saya tidak aktif di Gaza tersebut, saya coba istikharah lagi nih Kang Diki nih, karena masih penasaran ya, kenapa kok bisa, biasanya saya istikharah kan biasanya ada hasil. Nah, ini pada satu orang ini kok tidak ada hasil, maka saya lakukan istikharah yang ketiga untuk Kang Diki. Ternyata tidak keluar lagi hasilnya. Jadi saya itu biasanya 3 kali istikharah itu hasilnya keluar, tapi ini sampai istikharah ketiga gak keluar. Akhirnya saya nekat saya. Biasanya saya tidak berani ya istikharah lebih dari 3 kali, tapi ini saya nekat. Saya pengen tahu aslinya seperti apa itu Kang Diki. Apakah Kang Diki ini orang, mohon maaf ya, apakah orang jahat atau tidak, orang baik atau bukan, gitu kan. Akhirnya saya istikharah, benar-benar mohon dengan merendahkan diri ya,
Saya istikharah seperti yang tata cara saya biasa lakukan. Ternyata di istikharah yang keempat muncullah Kang Diki ini, ada sosok seorang pemuda ahli strategi. Itu yang ditampilkan kepada saya. Jadi tidak ditampilkan, mohon maaf ya, tidak ditampilkan keburukannya sama sekali kepada saya di mimpi tersebut. Tidak nampak bahwa misalnya Kang Diki itu apa dan bagaimana, tidak ditampakkan keburukannya. Tapi yang benar-benar ditampakkan pada saya adalah seorang pemuda. Seingat saya itu beliau itu pakai peci. Seorang pemuda pakai peci putih, insya Allah bajunya mungkin putih atau krem. Dengan dia itu seperti pemikir, dan dia itu seakan-akan memang ahli strategi. Nah, itu adalah mimpi positif saya untuk Kang Diki. Jadi dua itu sudah terkait Guru Gaza ya. Guru Gaza itu sendiri, Bukit Lebah itu sendiri, dan Kang Diki. Kemudian saya juga pernah istikharah terkait suatu hal, dan ini memang menyangkut Kang Diki waktu itu ya. Jadi bukan istikharah terkait Kang Diki, istikharah terkait suatu hal, tapi yang keluar itu Kang Diki. Jadi di mimpi saya di istikharah tersebut, saya melihat Kang Diki itu menaiki seekor naga terbang. Dan saya merasa bahwa di kanan kirinya Kang Diki itu seakan-akan dikawal oleh malaikat. Jadi Kang Diki itu seperti naik naga, kemudian didampingi oleh malaikat dan memberikan saya pesan yang sangat jelas. Waktu itu ada dua pesan, dan yang benar-benar saya ingat itu pesan yang kedua. Itu adalah istikharah saya yang kedua. Jadi itu sebenarnya kenapa saya aktif lagi di Gaza. Dan kemudian akhir-akhir ini saya melihat juga memang sudah banyak grup Gaza, grup akhir zaman, di mana masing-masing grup itu merasa dirinya itu yang paling benar, kurang lebih seperti itu ya. Tapi seperti mindset awal kita bahwa di zaman kayak gini, di zaman banyak fitnah, maka kita itu harus istikharah dan kita harus benar-benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau saya lihat kajiannya Kang Diki itu memang benar-benar beliau menyampaikan benar-benar satu hal kemarin yang saya lihat adalah kita harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Makanya beliau kalau memberikan kajian selalu ada dalilnya. Kemudian beliau juga sempat menyatakan bahwa kita tidak boleh merasa kita yang paling benar. Bisa saja mungkin ada orang lain itu yang lebih benar daripada kita. Maka kita tidak boleh merasa kita yang paling benar. Kita harus selalu open minded. Tidak boleh kita tertutup. Kita harus selalu berpikir seperti setengah gelas kosong, bukan setengah gelas penuh. Setengah kosong, bukan setengah penuh. Jadi kita harus selalu siap menerima informasi apa adanya. Kemudian masih terkait dengan Gaza. Dulu waktu saya masih aktif di Gaza, saya sempat membantu Kang Diki untuk mentakwilkan mimpi-mimpi. Salah satunya adalah mimpi di mana seseorang itu, si pemimpi merasa suatu malam yang sangat gelap sekali sampai dia itu tidak tahu pasti siapa kanan kirinya. Suatu kegelapan yang sangat pekat di malam hari, tidak ada cahaya, anggap aja tidak ada cahaya, sampai tidak tahu siapa orangnya kanan kiri. Kemudian dia merasa seharusnya ada bulan di sini. Kemudian ternyata memang benar ada bulan di atasnya dia. Dilihat dia. Kemudian ternyata beliau merasa bahwa bulan tersebut adalah Kang Diki. Dan beliau juga merasa bahwa Kang Diki ini adalah satu dari 4 bulan yang dicari oleh Muhammad Qasim. Nah, dari takwilan yang saya adalah itu sesuai dengan hadis bahwa fitnah di akhir zaman itu sudah seperti gelapnya malam. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak tahu golongan mana yang benar, mana golongan yang salah. Kita tidak tahu mana pendapat yang benar, mana pendapat yang salah. Mana orang-orang yang tulus, mana orang-orang yang tidak. Kita tidak tahu mana kawan, mana lawan. Yang kita tahu hanya berjalan aja mungkin tanpa tuntunan yang jelas. Di saat itu maka kita perlu suatu cahaya Islam. Dan ternyata di mimpi orang ini adalah salah satu dari cahaya tersebut adalah Kang Diki. Oleh karena itu, teman-teman, dari mimpi-mimpi saya ini, saya harap kita semua helper ini bersatu. Harapan saya kita itu jangan terpecah-pecah, tetap bersatu di bawah satu orang yang benar-benar bisa memberikan komando kepada kita semua. Manusia itu memang tidak ada yang sempurna.
Begitu juga mungkin saya, begitu juga mungkin Kandiki dan teman-teman semua di Gaza, tidak ada yang sempurna. Tapi paling tidak ini mungkin satu-satunya cara yang bisa kita lalui, yaitu mencari petunjuk dengan seadil-adilnya, dengan hati yang sangat terbuka, dengan pikiran yang sangat terbuka. Coba open minded, coba istikharah. Dan kita juga harus waspada, fitnah dajjal di mana-mana, bisa menyerang kita kapan saja, dan dia tuh dajjal itu tahu benar apa kelemahan kita. Nah, agar supaya para helper ini, menurut saya, para helper ini bisa jalan di satu jalan yang sama, kita itu butuh seorang pemimpin, dan itu menurut saya memang harus ada seorang yang berani menjadi leader. Dan untuk saat ini, mohon maaf, untuk saat ini menurut saya itu bisa menjadi Kang Diki sebagai leader kita. Kemudian yang terakhir adalah setelah melihat beberapa grup helper yang lain yang saya pernah masuki juga, ada beberapa grup helper yang pernah saya masuki, dan ada grup helper juga yang menurut saya itu sesuai dengan mimpinya Muhammad Qasim, ternyata bukan. Maksud saya adalah Muhammad Qasim sudah pernah mimpi bahwa dia itu akan bertemu dengan seseorang, di mana ternyata orang tersebut itu mengumpulkan banyak sekali mimpi-mimpi yang sejalan dengan mimpinya Muhammad Qasim. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat memikirkan bahwa itu, oh ini mungkin grup A, karena namanya sesuai dengan teks mimpi tersebut. Ternyata tidak. Ternyata setelah saya coba lihat pelan-pelan, satu-satunya grup yang mengumpulkan mimpi-mimpi dari umat-umat, dari orang-orang muslim, orang-orang Islam di akhir zaman ini. Untuk saat ini ya, benar-benar mengumpulkan mimpinya mungkin sampai udah 50-an, ratusan mungkin ya. Itu adalah grup Gaza atau Kang Diki. Maka untuk saat ini saya pikir adalah orang yang dimaksud dalam mimpinya Muhammad Qasim itu adalah Kang Diki. Orang yang bisa mengumpulkan banyak mimpinya orang-orang muslim dan mengumpulkan pengikut-pengikut lain untuk bisa benar-benar menjadi helper sejatinya Muhammad Qasim, itu adalah Kang Diki di Gaza. Itu aja mungkin dari saya terkait Gaza dan Kang Diki. Semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian. Dan sekali lagi silahkan teman-teman istikharah, silahkan istikharah dengan lapang dada. Kita tidak boleh tidak adil, kita harus adil kepada semua orang, kita harus selalu husnudon kepada semua orang, selalu adil kepada semua orang, baik kepada semua orang, tidak bermusuhan satu sama lain, dan tetap menjadi helper yang sejati yang tidak termakan oleh sihir dajjal. Dan harus selalu berpegang teguh kepada tali-talinya Allah. Salah satunya adalah Al-Quran dan hadis yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari jalan petunjuk adalah dengan istikharah. Itu aja mungkin untuk kali ini dari video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.